juga sangat penting di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat pagi sahabat Gemilang, berjumpa lagi dengan Arman di pagi ini di acara yang menarik ya. Selama 1 jam ke depan hingga jam 9 nanti ya, Arman akan membersamai Polsek Muntilan dalam acara Jamus Jagungan lan Musyawarah dengan tema Lomba Desain Poster Layanan Polisi 110. Dan pagi ini telah hadir di studio, ini tamu istimewa dari Polsek Muntilan. Beliau adalah Bapak AKP Abdul Mutahir, Kapolsek Muntilan. Bagaimana kabarnya Bapak untuk pagi ini? Selamat pagi Mas Arman, iya, kabar pagi. baik dan sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan Mas Arman juga demikian. Alhamdulillah ini sehat selalu Bapak ini ya. Semangat ya Pak untuk pagi ini ya, Selalu meskipun semangat. hari Minggu gitu ya. Iya, tetap semangat. Oke, semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk kita semuanya gitu ya. Perlu diketahui sahabat bilang, Polri ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di masyarakat. Benar ya Pak, seperti itu ya? Betul sekali, itu tugas pokok dari kepolisian gitu ya. Oke. Dan untuk memudahkan semuanya, layanan 110 Polri ini adalah layanan call center resmi dari Kepolisian Republik Indonesia yang kemungkinan masyarakat untuk melaporkan berbagai gangguan keamanan dan juga ketertiban, tindak pidana ataupun keadaan darurat lainnya secara cepat dan gratis. Layanan ini beroperasi selama 24 jam non-stop dan dapat diakses melalui panggilan telepon ke 110. Ini mungkin bisa diceritakan ini Pak, sebelum kita ke tema yaitu Lomba Desain Poster Layanan Polisi 110, ini layanan 110 Polri itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mas Arman. Yeah. Jadi dapat kami sampaikan kepada pendengar Radio Gemilang FM. Jadi layanan polisi 110 ini adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan atau mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi gitu di masyarakat. Ini gitu ya. Intinya layanan ini adalah layanan 25 jam. 25 jam, bukan 24 gitu ya Pak. 25 jam karena polisi selalu operator selalu ready, selalu standby dan ini layanan gratis tanpa kena pulsa. Jadi langsung bisa pencet 110, polisi akan merespon, polisi akan datang, polisi akan berbuat untuk masyarakat. Iya. Luar biasa ini ya, bukan hanya 24 jam tapi 25 jam. Itu pelayanan yang sangat istimewa gitu ya. Betul. Untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Dan ini pada kesempatan pagi hari ini yaitu temanya Lomba Desain Poster Layanan Polisi 110. Tujuan diadakan lomba desain ini Pak, layanan 110 ini. Baik, terima kasih Mas Arman untuk tujuan diadakan desain ini. Tentunya kita ingin mengajak ya partisipasi masyarakat dalam bidang Kamtibmas, dalam hal ini melalui karya seni atau karya desain grafis yang isinya atau substansinya ini memuat layanan 110 sehingga masyarakat ini akan lebih mudah memahami. Ini kita melibatkan masyarakat, tentunya ini hasil karya masyarakat, bagaimana masyarakat nanti akan bermacam-macam karyanya, nanti akan kita seleksi dan ini tujuannya juga supaya masyarakat lebih tahu, dan ini sebenarnya merupakan kegiatan sosialisasi juga, cuman kita melalui partisipasi masyarakat membuat
karya seni desain grafis itu. Desain ini ya Pak, logo logo apa? Poster gitu Poster, ya. Poster layanan polisi 110. Sehingga hasil karyanya ini nanti akan kita buat sosialisasi kepada masyarakat. Jadi nanti ada penyerahan hasil karya dan ini sudah milik kita, sehingga nanti kita pakai untuk sebarluas ke masyarakat. Sosialisasi gitu ya di Betul. medsosnya. Betul. Di akun Polri medsos ataupun khusus Polsek ini. di Pak? Polsek Muntilan bisa, Polsek nanti Muntilan. di Humas Polresta Polres. Magelang juga bisa. Nanti kita minta untuk di tayangkan itu. Karena ini kan 110 ini kan program dari Mabes Polri, sehingga kita di wilayah ini ikut mensosialisasikan dan merespon laporan masyarakat. Iya, Gitu, Mas. luar biasa ini Iya, ya. Sosialisasi lewat mungkin kreativitas dari masyarakat gitu Masyarakat, ya Pak. iya, Khususnya anak muda yang muda. mungkin jago mendesain logo-logo ataupun gambar-gambar gitu ya. Iya. Ini kesempatan buat Anda sahabat Belang untuk ikut lomba desain poster layanan polisi 110 ini ya. Betul. Dan ini ditujukan untuk siapa sih Pak? Umum atau khusus untuk wilayah di Kecamatan Muntilan aja ini, di Polsek Muntilan ini? Oh, kalau peserta kita buka untuk umum, baik Untuk umum. pelajar maupun masyarakat, Iya. dan tidak hanya masyarakat Muntilan tapi bisa di luar Muntilan. Di bisa. luar Muntilan Yang penting gitu bisa ya. mengakses ini. Nanti kita bisa scan barcode, di sana ada panduan lomba ini, sehingga iya. ketentuan-ketentuannya ini bisa dibaca, bisa dipahami, kemudian mengirim hasil karya melalui link yang sudah kita sediakan, dan nanti akan kita tunjuk juri lomba untuk menilai sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan dalam lomba ini. Gitu. Tentunya ada syarat-syarat khusus gitu ya di situ ya. Harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya Pak ya. Betul. Itu kan ada istilahnya, kita juga menampilkan foto-foto dari kita yang mungkin bisa dipakai untuk poster itu. Jadi bisa memilih, tapi tidak memakai juga tidak apa-apa, tapi kalau bisa menggunakan foto-foto itu, karena itu foto-foto yang kita sediakan ini kan foto-foto dari anggota Polresta Magelang, sehingga kalau dipakai akan lebih nyambung bahwa ini personil dari Polresta Magelang. Itu termasuk foto-foto dari personelnya ataupun kejadian-kejadian ataupun kegiatan apa gitu Pak? Kalau kemarin yang kita kirim adalah foto-foto operatornya, sehingga nanti bisa menjadi gambaran terus operatornya, sama untuk kejadian-kejadian. Nanti sebenarnya kalau nanti masyarakat kemudian bertanya minta foto, akan kita layani juga. Kalau dia minta foto akan kita ini mungkin untuk kebutuhan mereka. Gitu. Tapi kita berharap foto itu bisa dari personel dari Polresta Magelang. Gitu. Bukan hanya di staf di Kecamatan Polsek Muntilan, tapi Polres Muntilan juga boleh gitu ya Pak? Polres. Pengen ada kegiatan apa di Polres, kita ambil foto di Iya, situ bisa dipakai. Oh, bisa Iya, dipakai artinya gitu. ini kan kita mewakili istilahnya kita di bawah Polsek, ini kan di bawah Polres. Jadi kita juga memakai personil yang di Polres lebih bagus, karena memang lebih banyak mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dari Humas tentunya dari Humas, kita kerjasama dengan Humas Polresta Magelang untuk foto-fotonya juga. Oke. Dan bagaimana sih Pak caranya ini untuk lomba desain layanan polisi 110 ini? Selain sahabat Gemilang mungkin bisa mengakses ini di barcode-nya itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ini kita sampaikan sekilas, memang kita sediakan di poster itu kan ada namanya barcode. Nanti bisa di scan barcode pada poster atau ketik webnya itu, ketik linknya itu, kemudian download panduan lomba, sehingga nanti bisa muncul ketentuan-ketentuan lomba, link download, materi visual berupa foto-foto, logo-logo dan sebagainya kita sediakan di sana. Kemudian link pendaftaran ada di
panduan lomba juga. Jadi kalau mau daftar nanti harus buka link panduan lomba. Nanti di sana ada muncul ketentuan-ketentuan. Jadi gitu ya. Pada dasarnya kita sediakan barcode itu bisa nanti muncul panduan lomba nanti di sana. Oke. Gitu. Ini cara daftarnya juga online gitu. Online gitu ya. Jadi kita ngisi data di situ. Betul. Dan ini juga sudah ada beberapa karya yang sudah kirim kepada kita. Kemarin sudah kita cek, sudah masyarakat sudah banyak yang mendaftar dan mengirimkan karya, dan nanti kita akan sekitar tanggal 28 lah mungkin kita penjurian. Nanti kita umumkan sebelum Hari Bayangkara. Iya. Oke. Ini link pendaftaran itu ada di mana ini, Pak? Link pendaftaran ada di ketentuan lomba. Nanti kita scan barcode di posternya itu, kemudian akan muncul panduan lomba. Di situ ada link pendaftarannya di situ. Mungkin bisa dilihat di Polsek gitu ya. Untuk linknya langsung lewat online bisa. Oh, lewat online bisa ya. Jadi nanti kita kan sudah sosialisasi scan barcode posternya itu, poster lomba. Posternya ada di medsosnya. Ada. Polsek Muntilan gitu ya. Ada di medsosnya ada. Kemudian kita sampaikan kepada masyarakat di situ, pokoknya ada scan barcode, nanti scan barcode muncul panduan lomba itu. Jadi saya kira kalau masyarakat zaman ini atau anak-anak muda sudah paham ya, karena memang itu sudah kita sediakan ini seperti ini, Pak. Ini nanti di scan barcode nanti bisa. Oh iya, oke. Mungkin sahabat bilang bisa ini ya. Follow Instagramnya @polsekmuntilan gitu. Betul, ya Pak. Ini adalah medsosnya Polsek Muntilan gitu ya. Ini Instagramnya @polsekmuntilan. Ini bisa dilihat di situ, ada linknya, dan juga ada barcode-nya gitu. Ada barcode-nya, dan kita juga di dalam poster kita sampaikan untuk masyarakat yang mau menghubungi kami di call center Polsek Muntilan 0815 2000 110. Ini juga 0815 2000 110. Ini call center Polsek Muntilan. Ya, nanti akan kita layani. Kemarin sudah ada masyarakat yang bertanya lewat itu, dan kita tanyakan, kita layani. Jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa menghubungi call center Polsek Muntilan di 0815 2000 110. Di sana admin operator juga sudah siap. Gitu. Oke, terus kapan sih ini jadwal lomba ini ya? Pertanyaan kita simpan dulu, Pak. Ada info yang mau lewat ini ya, ada iklan yang mau lewat. Tetap di Jamus Jagongan Lahan Musyawarah Radio Gemilang bersama Polsek Muntilan, dan jangan kemana, sahabat bilang, Arman hadir kembali nanti, pokoknya tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi.
Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang kembali hadir Jamus Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang. Masih bersama tamu istimewa di kesempatan pagi hari ini dari Polsek Muntilan. Beliau adalah Bapak AKP Abdul Mutahir, Kapolsek Muntilan, yang dalam hal ini akan menjelaskan gitu ya tentang tema pada pagi ini, yaitu Lomba Desain Poster Layanan Polisi 110. Tadi udah dijelaskan mungkin tujuan dan bagaimana caranya gitu ya. Sobat bilang mungkin bisa ini kepoin medsosnya Polsek Muntilan, yaitu Instagramnya di
@polsek_muntilan dan juga TikToknya di @polsek_muntilan. Ini mungkin di situ ada barcode-nya dan juga link-nya gitu ya Pak ya. Ya betul. Ada ketentuan lombanya di sana lombanya juga. Gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak kriteria untuk lomba-lomba ini. Baik Mas Arman, tadi tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi di ini. Jadi mungkin kegiatan ini yang jelas periode lomba atau timeline-nya lomba. Waktu pendaftaran gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ini bisa mulai sebenarnya kapan? Ini sosialisasi ini kita sosialisasi tapi sudah masuk pada lomba sudah dibuka lah intinya gitu, untuk memperkuat masyarakat supaya semakin tahu, karena di sini lomba ini kita publish tanggal 17 nanti sampai tanggal 27 Juni. Ini masyarakat bisa mendaftar atau mengirimkan hasil karyanya. Kemudian nanti tanggal 28 29 nanti kita di tahapan penjurian, nanti akan dinilai atau dianalisa oleh juri. Kemudian pengumuman tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni ya, akhir bulan ini gitu ya. Kira-kira seperti itu timeline dari lomba itu sendiri. Kemudian ketentuan lomba yang apabila masyarakat sudah scan barcode itu akan muncul ketentuan lomba. Ketentuan lombanya di situ memuat tema lomba, desain poster, kemudian ada sifat karya, artinya nanti di sana ada ruang lingkupnya di sana, kemudian ketentuan lomba secara teknis, kemudian juga ada kriteria penilaian dan ada penghargaan atau mungkin juara 1, juara 2, juara 3. Di sana ada timeline gitu ya. Dan ada layanan informasi. Di sini ada Instagram, ada Facebook, ada call center Polsek Muntilan. Mungkin bisa masyarakat bisa mengakses itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau masyarakat mau istilahnya menyampaikan, kalau ini kita baca memang cukup banyak, dan salah satu mungkin kita kriteria penilaian ini adalah gagasan atau ide ini 25%, kemudian kesesuaian karya dengan tema. Mas Arman tadi lupa, temanya adalah layanan polisi, sosialisasi layanan polisi 110 kan gitu. Temanya ya. Sosialisasi layanan polisi call center 110, itu maksudnya seperti itu. Dan di tema Hari Bayangkara ini adalah Polri untuk masyarakat. Jadi tema Hari Bayangkara Polri untuk masyarakat gitu ya. Ini tema untuk Hari Bayangkara gitu ya. Hari Bayangkaranya. Kemudian kesesuaian karya dengan tema tadi 25%. Kemudian komposisi dan kualitas elemen visual ini 25%. Kemudian kualitas penyampaian pesan. Jadi kriterianya ada di sana. Kemudian nanti juara 1 ini perlu disampaikan nggak, Mas Arman? Boleh ya. Boleh. Ini ceritanya jadi apa ya Pak, menarik perhatian untuk masyarakat. Betul. Gitu ini memang kita ini di tingkat polsek ya, mungkin beda kalau nanti juaranya di tingkat Mabes. Kalau di polsek ini ya kita akan memberikan hadiah pertama piala dan piagam, mungkin dan uang pembinaan 1 juta kan itu. Kemudian juara kedua uang pembinaannya 500, juara ketiga 250. Nah, ini sebagai motivasi masyarakat saja istilahnya, biar kedepannya saya kira ini perlu kita evaluasi dan kita tingkatkan mutu lombanya, sehingga nanti mungkin sosialisasinya mungkin sebulan sebelum atau mungkin awal Juni kita sudah ini. Kalau ini kan sosialisasi ini kan kita agak sudah memasuki tanggal 17 ya. Mungkin memang perlu, kalau ini ada mungkin tahun depan ada, itu sudah pernah ada, masyarakat sudah bisa ini.
Ya, oke. Kira-kira itu. Oke. Ini ada informasi nih Pak, periode lomba ini untuk pendaftaran dan pengiriman karya ini tanggal 17 hingga 27 Juni 2025. Benar betul, ya Pak ini? Betul. Ya? Dan untuk penjurian ini 28 hingga 29 Juni 2025. Iya. Dan 30 Juni ini pengumumannya. Pengumuman nanti melalui media sosial juga, kita melalui ini juga. Dengan tema sosialisasi layanan polisi 110. Ini harus ada gitu ya Pak? Ya, tulisan ini. Itu itu tema ya. Itu temanya. Artinya bisa ya pastinya ada. Ada ya? Apa layanan polisi 110-nya itu harus ada gitu ya. Karena di situ ada logonya ya yang kita inilah di apa namanya? Di poster lombanya itu juga ada logo, itu bisa dipakai itu. Iya. Yang jelas. Dan informasi lagi ini di https://bit.ly/panduan poster 110 itu untuk linknya. Iya, ini Arman udah dapat ini Pak. Iya, ini untuk bisa download melalui link itu, foto ilustrasi bebas dengan ketentuan high resolution atau non copyright. Jadi harus asli karya sendiri. Gitu. Nanti kalau ketahuan ya ditis gitu ya Pak ya. Yang tahu juri Pak itu. Ya nanti yang menilai nanti dari juri, kita sebagai penyelenggara itu, langsung gugur gitu aja gitu ya. Nanti dicek ininya biar ini ada waktu untuk pengecekan ini. Kita berharap ini masyarakat bisa menampilkan karya-karyanya. Saya kira kalau kita buka umum ini bisa pelajar pun bisa, anak SMP boleh ya. Boleh gitu ya. Sudah bisa kan membuat ini kalau dia bisa SMP, SMA atau mungkin mahasiswa, masyarakat umum bisa. Dan kemarin juga berbagai macam latar belakang lah yang sudah konfirmasi ke kita. Oke, dari masyarakat umum, pelajar maupun mahasiswa dan anak-anak gitu, itu boleh gitu ya Pak ya? Oh boleh lah, boleh kita umum. Jadi syaratnya terpenuhi di situ. Biar gitu ya. Biar animonya lebih banyak, Mas Arman. Jadi kita tidak membatasi karena ini karya. Ya silahkan masyarakat. Dan ini pengalaman pertama kita mengadakan lomba via online dan gitu ya. Istilahnya. Ini kan jarang juga lomba seperti ini, jadi kita mungkin ke depan akan kita perbaiki untuk mungkin sosialisasinya ataupun mungkin ruang lingkupnya gitu. Iya, ini ada pertanyaan ini Pak. Mungkin ini lagi dengerin via streaming gitu ya. Ini dari Siva yang ada di Jogja ini ya, tepatnya di Sleman ini ya. Selamat pagi Pak. Mau tanya, apakah bisa ini ya peserta dari luar provinsi boleh ikut? Saya kira boleh. Boleh gitu ya boleh. Pak ya? Karena kita di dalam ketentuan lomba tidak tercantum terkhusus untuk daerah mana gitu ya? Masyarakat. Oke. Ini Mbak Siva boleh ini ya? Ini dari Yogyakarta ini Pak. Yogyakarta ya nggak apa-apa. Luar biasa gitu ya. Ikut meramaikan ini mensosialisasikan. Karena kemarin gitu ya. memang di dalam ketentuan lingga kalau nggak salah tidak ada harus Jateng, harus Magelang, gitu harus ya. ini kan harus, enggak. Itu bisa di mungkin ada lagi nih pertanyaan di kesempatan pagi ini. Dari Gita yang ada di Muntilan, Pak hadiahnya apa ya? Tadi udah berarti dia tadi belum dengar belum dengerin gitu ya. Iya. Ya yang jelas ada uang pembinaan lah. Uang pembinaan sama ini. Tapi di ketentuan lomba tercantum kok itu. Tercantum termasuk dari ketentuan lomba itu. Ada itu di sana. Semua lengkap ada. Semua komplit ya di situ ya. Linknya di https://bit.ly/panduan poster 110. Ini sahabat bilang bisa ngeklik di situ, itu udah komplit banget ya. Komplit, kita memang sudah rancang untuk itu supaya masyarakat ini memang kita rancangannya online ya. Jadi kita nggak mengumpulkan banyak orang gitu ya nanti Pak. Kan mengumpulkan gitu kan ya. Waktunya nanti ini kita memang via online sehingga online nanti gitu ya. masyarakat itu lebih mudah nanti kalau lewat online. Jadi sambil
siapapun lah, nanti ibu-ibu sambil ngomong anaknya bisa ini, atau mungkin sambil belajar siswa, atau mungkin ini kan kebetulan juga libur ya, sudah mulai libur, saya kira bisa mengisi waktu liburnya untuk berkarya, atau mungkin yang suka desain grafis ya bisa, saya kira bisa salurkan ide, gagasan dan hobinya untuk lomba ini. Iya. Untuk informasi sendiri Pak dari Polsek Muntilan ini bisa menghubungi siapa gitu Pak? Kalau di Polsek Muntilan kita hanya menyampaikan di call center. Di call center nanti gitu ya? Operatornya ini ada 3 regu ya. Kalau di kita ada operatornya, ada 3 shift ya. Nanti di sana nanti akan dilayani oleh operator. Jadi gitu. Jadi nanti kita juga ada staf khusus yang membidangi lomba ini. Nanti akan dari operator nanti akan disampaikan ke admin dari lomba ini. Kalau di tempat kita di Bapak Kanit Reskrim nanti Pak Ibda Muhammad Jafri ya. Muhammad Jafri nanti Kanit Reskrim Polsek Muntilan ini selaku Ketua Seksi Lomba Desain Grafis, dan ini juga hadir. Mungkin bisa di sini Pak Kanit, bisa jadi satu di sini, bisa. Kursi. Udah kelihatan. Oh bisa, nah, di sini. Jadi nanti Pak Kanit Reskrim ini yang membidangi, yang kita tunjuk sebagai seksi lomba ini, sehingga lomba nanti juga bisa memonitor dari call center Polsek Muntilan tadi. Dan juga call center Polsek Muntilan ini sebenarnya fungsinya sama dengan call center 110 tadi. Kalau di Polsek Muntilan ini bisa WA juga ya. Jadi kalau orang Muntilan ada kejadian seperti yang tadi saya sampaikan itu, kriminalitas, laka lantas maupun bencana alam dan lain sebagainya, itu juga bisa menghubungi ini. Jadi makanya kita pakai untuk panduan lomba ini, supaya karena nomor ini sudah kita sosialisasikan ke masyarakat sudah sejak tahun 2023 ya. Jadi saya kira masyarakat mungkin bisa lebih daripada kita nyantumkan nomor baru kan itu. Oke. Ini masyarakat juga bisa bertanya gitu ya Pak, bisa tentang apa saja dan tentang lomba ini juga bisa gitu ya di situ ya, di yang layanan. Jelas kan mungkin setelah membuka ketentuan lomba kok ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tetapi sebenarnya kalau di ketentuan lomba itu sudah kita perluas lah istilahnya untuk aturan main dan ruang lingkupnya itu sudah saya kira sudah cukup. Tapi kalau memang masyarakat masih ada yang perlu ditanyakan, tetap kita layani melalui 0815 200110 yang merupakan call center Polsek Muntilan. Iya, Oke, sahabat bilang menarik banget ya ini perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan sahabat bilang bisa kirimkan pertanyaan tentang lomba ini. Silahkan yang pengen bertanya ini ya, apakah kurang jelas, apakah pengen ikut tapi bagaimana caranya. Bisa di 081578968968. Dan Pak ini kita break sebentar ini ya. Ada yang mau lewat lagi ini ya Pak ya. Kita harus mempersilakan yang mau lewat. Oke, tetap di Jamus Jagongan Lahan Musyawarah Radio Gemilang. Arman nanti hadir kembali bersama Bapak AKP Abdul Mutahir Kapolsek Muntilan di ajang Jamus Jagongan Lahan Musyawarah. Jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Pajak motormu nunggak? Jangan dek ya. Ayo, manfaatkan pemutihan penghapusan pokok tunggakan PKB dan denda tunggakan PKB dan penghapusan denda tunggakan Jasara Harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 meliputi pembebasan tunggakan atas pokok pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kedua, pembebasan sanksi administrasi berupa denda terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun pajak 2024 dan sebelumnya, serta denda tunggakan Jasara Harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dimulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Untuk Anda, jangan sampai kelewatan.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Samsat Kabupaten Magelang dan didukung sepenuhnya oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Halo Kang Mas Bayu warga Jawa Tengah, BMKG sudah mengingatkan cuaca ekstrim bakal berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga sambaran petir bisa saja terjadi. Jadi, yuk lebih waspada biar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. 1. Kalau ada banjir, hindari daerah rendah dan amankan barang penting seperti dokumen. 2. Jika terjadi tanah longsor, waspadai retakan tanah di sekitar rumah dan langsung cari tempat yang lebih aman. 3. Saat terjadi angin kencang atau puting beliung, jauhi benda-benda yang mudah pecah dan segera berlindung di tempat aman. 4. Kalau hujan deras disertai petir, sebaiknya matikan alat elektronik dan jangan berteduh di bawah pohon. Tetap siaga, tetap tenang. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor siaga bencana yang ada di Instagram @bpbd-Catet. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Ya, Sobat Gemilang, kembali hadir Arman di ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah. Masih bersama Polsek Mundilan dengan AKP Abdul Muthoher selaku Kapolsek Mundilan dengan tema Tukso pada kesempatan hari ini, yaitu Lomba Desain Poster Layanan Polisi 110. Tadi udah dijelaskan panjang lebar gitu ya, masyarakat juga bisa mengikuti ini ya, kesempatan ini dan luar biasa banget ini ya, sekaligus mensosialisasikan layanan polisi 110 gitu ya Pak ya. Dan bagaimana sih Pak respon masyarakat tentang call center 110 di Mundilan ini seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih Mas Arman. Jadi kita sampaikan dengan adanya sosialisasi layanan polisi call center 110 ini, masyarakat cukup antusias dan kita juga pantau dari grup. Jadi kita ini kan di seluruh anggota Polresta Magelang ini mempunyai saluran grup 110 ini, di mana
kalau di Muntilan ada masyarakat yang telepon atau 110, ini kita akan respon secepatnya, dan ini juga bisa dimonitor oleh anggota polsek lain, sehingga polsek lain apabila itu informasinya nanti berkaitan dengan perbatasan atau polsek terkait ataupun polres, ini bisa lebih cepat ditindaklanjuti, dan masyarakat saya kira sudah cukup mengetahui kegiatan ini, dan beberapa kejadian yang ada di Muntilan ini dilaporkan juga oleh masyarakat, dan itu macam-macam. Jadi ada terkait informasi kriminal, premanisme dan lain sebagainya, dari laka lantas, dari mungkin orang mungkin mabuk atau mungkin gangguan-gangguan Kamtipmas yang dilihat masyarakat ini memang yang sering dilaporkan. Iya. Dan sahabat Gemilang juga bisa melaporkan ya kejadian di masyarakat gitu ya. Betul. Baik itu kriminal, laka maupun yang lainnya di call centernya Polsek Muntilan di 081 5 2000 110. Benar itu? Betul, ya Pak? 081 5 2000 110. Ini call centernya Polsek Muntilan ya. Sahabat Gemilang, khususnya di Muntilan maupun di seputar sekitar wilayah Muntilan gitu ya Pak, maupun di sekitarnya. Kalau yang 110 siapapun bisa. Siapapun bisa gitu orang ya. Jakarta pun pada saat melintas di Jalan Pemuda ada apa-apa bisa. Oh, bisa semua gitu orang ya? bisa. Apa yang dilihat masyarakat yang itu dipandang memerlukan kehadiran polisi, bisa masyarakat bisa melaporkan itu. Iya, oke. Gitu. Dan untuk informasi lomba ini, sahabat Gemilang juga bisa mengakses Instagramnya Polsek Muntilan di @polsek_muntilan, dan juga bisa kepoin TikToknya Polsek Muntilan di @polsek_muntilan, sama ini ya untuk informasinya di medsosnya. Dan juga bisa klik linknya di https://bit.ly/panduan lomba 110, dan bisa kepoin Facebooknya juga ini ya Pak. Ada ya ini ya. Ada Polsek Muntilan. Polsek Muntilan gitu ya. Muntilan ada. TikTok ada. Atau Kapolsek Muntilan juga ada. Atau TikToknya ada. Itu tadi kita ini juga ada. YouTube juga ada ini ya. Luar Tapi biasa ini ya. Yang jelas supaya lebih ini memang di call center itu udah juga bagus nanti kalau memang ini. Dan sekali lagi informasi nih ya buat sahabat Gemilang, periode lomba ini pendaftaran dan juga pengiriman karya ini 17 hingga 27 Juni 2025, penjuriannya 28 hingga 29 Juni 2025, dan untuk pengumuman ini 30 Juni 2025. Ini benar. Betul. Oke. Harapan ke depan Pak, Polsek Muntilan ini pengen seperti apa sih? Ya tentunya kita sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Muntilan, kita memegang atau mengelola Harkamtipmas di wilayah Muntilan. Tentunya kita harapkan adalah wilayah Muntilan semakin aman, semakin nyaman untuk masyarakat, untuk aktivitas masyarakat, dan kita berharap masyarakat lebih partisipatif dalam hal Harkamtipmas atau Kamtipmas, sehingga tadi kita sudah mempunyai media komunikasi publik, ada call center Polri 110, ada call center Polsek Muntilan di 0815 2000 110. Harapan kita masyarakat lebih partisipatif menggunakan saluran itu, media komunikasi itu, sehingga tercipta komunikasi yang efektif, efisien dalam hal pemeliharaan Kamtipmas, sehingga endingnya nanti
situasi Kamtipmas bisa kondusif, terkendali, dan masyarakat bisa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, terakhir ini Pak, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat khususnya anak-anak dan remaja ini Pak, yang mungkin rentan dengan kriminal gitu ya di Polsek Mundilan ini ya, sekitar Polsek Mundilan ini. Kebetulan sejak tanggal 21 ini pelajar sudah libur ya, Mas Arman. Jadi kita sampaikan kepada pelajar untuk mengisi liburan pada tahun ini, liburan panjang dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bisa lebih bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan karakter pelajar itu sendiri, hindari kegiatan negatif, tawuran pelajar maupun kegiatan-kegiatan keluar malam yang tidak jelas, sehingga nanti kita bisa terhindar dari pelaku kejahatan maupun korban dari kejahatan itu sendiri. Itu pesan-pesan kami untuk pelajar atau anak-anak remaja. Intinya gunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Gitu. Benar banget ya. Ya ini bisa menikmati liburan sambil ikut lomba. Ini luar biasa banget. Nanti bisa untuk sangu lah istilahnya hadiahnya. Oke, sukses selalu buat Pak Thohir dan juga buat Polsek Mundilan untuk lomba desain poster layanan polisi 110 ini ya. Dan mungkin Mas Arman bisa ikut juga itu atau dari bisa ikut ini ya kan. Mungkin bisa dicoba ini ya Pak. Silakan, kita yang jelas umum gitu ya, umum, jadi siapa saja boleh ikut gitu ya. Oke, waktu yang membatasi kita Pak, pengennya berlama-lama gitu ya untuk kita menyampaikan ke masyarakat gitu cukup, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa masyarakat lebih tahu tentang lomba yang kita sosialisasikan, dan yang paling penting adalah masyarakat tahu ada layanan polisi call center 110 gitu ya. Oke. Terima kasih dan sehat selalu buat Pak Thohir untuk kedepannya. Terima kasih Mas Arman, juga sehat selalu untuk Mas Arman dan tim dan kawan-kawan di sini, supaya lebih bisa menyebarkan informasi-informasi untuk masyarakat. Terima kasih sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Jamus Jagongan Lahan Musyawarah. Ini tema yang luar biasa banget ya untuk pagi hari ini. Dan yang sudah menemani kebersamaan kita kali ini Bapak AKP Abdul Muthohir, Kapolsek Mundilan, terima kasih, sehat selalu. Semoga diberikan kesehatan dan juga kesempatan selalu untuk kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Arman bersama rekan kerja yang bertugas undur diri, sampai ketemu di acara Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Selamat siang. Dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.